Tahukah kamu bahwa pihak perusahaan sering melakukan blacklist kepada calon pelamar kerja? Bukan hanya karena pelamar tidak sopan, tapi ada beberapa hal yang mungkin selama ini kamu belum tahu. Sebenarnya kebanyakan tim rekrutmen antar perusahaan sering saling berbagi informasi dalam memilih calon karyawan. Informasi ini penting karena sebagus apapun kamu, jika kamu melakukan hal berikut ini, kamu akan tetap ditolak oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, agar kamu tahu, maka aku akan membahas penyebab seorang pelamar kerja di blacklist oleh banyak perusahaan agar kamu tidak melakukan hal yang sama. Yang pertama, memiliki rekam jejak buruk di sosial media. Perlu kamu ketahui, ketika kamu mengirim lamaran, sebenarnya HRD juga melakukan pengecekan sosial media kamu. Mulai dari profil Instagram, Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya. Hal ini perlu mereka lakukan agar meminimalisir menerima karyawan yang memiliki masalah etika di sosial media seperti rasis, penipuan, provokasi, dan lain sebagainya. Jika kamu melakukannya, sebaiknya mulai dari sekarang kamu harus menjaga sikap dalam bersosial media. Pentingnya menjaga sikap kamu dalam bersosial media agar untuk membangun citra diri yang positif dan profesional di mata perusahaan. Aktivitas sosial media dapat memberikan gambaran kepada HRD tentang kepribadian, nilai-nilai, dan sikap kamu di luar lingkungan kerja. Sebaiknya kamu berhati-hati dalam berbagi konten dan komentar di platform sosial media. Sebab informasi yang kita bagikan di sosial media dapat dengan mudah diakses dan dikaitkan dengan identitas kita. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk menghapus konten yang mungkin merugikan citra diri ketika kamu sedang mencari pekerjaan. Kedua, dokumen kamu tidak valid. Ketika HRD menemukan berkas atau data yang palsu seperti ijazah palsu atau lain sebagainya, maka dengan senang hati tim HRD akan memasukkan kamu ke blacklist mereka. Maka jangan pernah sekalipun untuk mengirim lamaran dengan data palsu. Selain berpotensi merugikan perusahaan, hal ini juga dapat menghancurkan reputasi dan peluang karirmu di masa depan. Ketika HRD menemukan adanya kecurangan atau pemalsuan data, pihak perusahaan pun bisa melaporkan kamu atas kasus penipuan. Bukannya kamu dapat kerja, malah nantinya kamu masuk penjara. Oleh karena itu, penting untuk selalu jujur dan transparan dalam melengkapi dokumen-dokumen lamaran. Pastikan semua informasi yang kamu sampaikan dalam CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memiliki masalah di tempat kerja sebelumnya. Biasanya para tim rekrutmen juga tergabung dalam grup HR dari beberapa perusahaan lain dan biasanya dari grup tersebut mereka dapat mengecek kamu. Jika salah satu karyawan di perusahaan membuat masalah, mereka menyampaikan langsung ke grup tersebut. Oleh karena itu, jika kamu resign dari perusahaan, maka keluarlah dengan cara baik dan sesuai prosedur. Hal ini agar kamu tidak memiliki rekam jejak yang buruk di perusahaan sebelumnya. Dengan ini pun kamu tetap memiliki hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja kamu yang sebelumnya. Keempat, ghosting saat diundang tes ataupun interview. Mungkin kamu pernah melakukannya, maka hati-hatilah. Meskipun tidak semua HRD melakukan blacklist, tapi ada beberapa perusahaan yang memiliki ketentuan bahwa jika mereka memanggil calon pelamar, namun pelamar tersebut tidak hadir tanpa keterangan, maka mereka memasukkan ke daftar blacklist. Jika kamu tahu contoh perusahaan mana yang memiliki peraturan seperti ini, kamu bisa sharing di kolom komentar. Solusinya, meskipun kamu tidak hadir, hal yang paling tepat adalah kamu tetap mengabari tim rekrutmen dengan alasan yang masuk akal. Meskipun misalnya kamu sudah diterima kerja di tempat lain, maka sampaikan saja, tidak masalah. Kelima, slick OJK atau BI checking bermasalah. Istilah ini mungkin baru pernah kamu dengar. Tapi simpelnya tim rekrutmen atau HRD melakukan pengecekan riwayat kredit di sistem informasi debitur Bank Indonesia agar mengetahui apakah kamu mempunyai masalah ataupun tunggakan pembayaran kredit. Misalnya kamu memiliki riwayat buruk di pinjaman online maupun pinjaman lainnya yang terdaftar di Bank Indonesia, maka mereka akan ragu untuk merekrut kamu. Dan kamu harus tahu bahwa beberapa perusahaan besar biasanya melakukan ini. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari karyawan yang akan bermasalah di kemudian hari. Misalnya karyawan yang memiliki tagihan tak terbayar, maka biasanya pihak pemberi pinjam akan menghubungi orang terdekat karyawan tersebut yang bukan tidak mungkin karyawan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jika kamu mempunyai cicilan, maka bayarlah sesuai aturan yang telah disepakati, agar cicilan kamu tidak membuat kamu makin susah mencari pekerjaan. Intinya, jika 5 kesalahan ini kamu lakukan, kamu akan di blacklist oleh banyak perusahaan, yaitu yang pertama, memiliki jejak rekam buruk di sosial media. Kedua, keabsahan dokumen tidak valid. Ketiga, memiliki masalah di tempat kerja sebelumnya.
Keempat, ghosting saat diundang tes ataupun interview. Kelima, slick OJK atau BI checking bermasalah. Ingatlah bahwa dunia kerja memiliki jaringan yang luas, dan tindakan serta reputasi kamu dapat mempengaruhi peluang karir kamu di masa depan. Kami doakan kamu yang sudah menonton video ini sampai habis agar dimudahkan rezeki dan suatu saat menjadi orang yang sukses. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kamu bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video kami lainnya.